Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat berjumpa lagi dengan dia. Nah teman-teman, sekarang saya akan melanjutkan pembahasan tentang kosakata bahasa Inggris yang sering keliru ya, atau tidak tepat diucapkan oleh orang Indonesia pada umumnya. Nah karena banyak sekali yang mengucapkannya seperti ini, jadi kadang yang lain ikut-ikutan, jadi merasa bahwa oh yang seperti itu ya pengucapannya, padahal kadang-kadang tanpa disadari yang biasa diucapkan malah tidak tepat gitu teman-teman ya. Jadi sekarang saya akan bahas jadi bagian ketiga ya, melanjutkan part 2 sebelumnya. Sekarang part 3 atau bagian ketiga. Ada 15 kosakata lagi. Oke teman-teman, saya langsung dibahas. Nomor 1. Yang pertama adalah what ya. What. Kalau orang Inggris bilang what ya. Jadi orang Indonesia tuh kadang, murid saya banyak ya yang sering bilangnya what. Misalnya what are you doing? What, bukan what ya, what kayak listriknya berapa watt gitu kan. Jadi what ya. Jadi what are you doing ya. Malah kalau orang British biasanya T-nya nggak terlalu kedengeran. What are you doing ya. Bukan what are you doing. R-nya juga R-nya kedengeran. Tapi yang jelas bukan what ya, harusnya what ya. What's wrong? What are you doing ya. What happened. Jadi what ya, bukan what. Oke. Kemudian nomor 2 adalah building. Nah saya sering dengar ya, orang Indonesia mengucapkannya building. Jadi buildingnya di mana sih gitu kan, misalnya bu kantornya di building apa gitu. Bukan building ya teman-teman, tapi building ya, u-nya jangan dibaca ya gitu. Jadi bukan build tapi build ya. Kemudian yang ketiga adalah vehicle. Jadi bukan vehicle. Nah, sering sekali orang kita mengucapkannya vehicle ya, atau kendaraan. Tapi sebetulnya adalah yang benar vehicle ya, vehicle. Ya, misalnya I'm thinking about buying a new vehicle. Ya. Jadi ya saya mikir mau beli kendaraan baru nih gitu ya. Jadi bukan vehicle tapi vehicle. Oke, teman-teman. Kemudian yang keempat sekarang. Yang keempat itu lingerie ya. Bukan lingerie ya, tapi lingerie atau pakaian dalam wanita ya. Nah itu dibacanya lingerie, bukan lingerie. Lingerie. Oke. Kemudian yang kelima. Yang kelima adalah gini, pengucapan woman sama women. Jadi woman itu kan wanita ya. Kemudian tulisannya WOMAN ya. Lalu kalau jamak atau wanitanya banyak, para wanita, itu jadi WOMEN gitu. Cuma kadang-kadang dibacanya ini bolak-balik teman-teman ya. Yang jamak tetap dibacanya woman karena tulisannya EN kan. Tapi yang singular atau yang satu juga kadang dibacanya woman atau woman. Nggak tahu ya. Saya nggak tahu ada yang baca woman atau tidak ya. Tapi yang benar adalah kalau satu berarti woman ya, yang pakai A itu woman. Tapi kalau banyak yang plural atau para wanita ya, di bahasa Inggriskannya women ya, bacanya women. Bukan woman jadi nggak boleh dibaca woman dua-duanya ya, satunya woman, satunya women. Oke teman-teman. Next adalah nomor 6 ya. Valet ya. Ada parking namanya valet parking ya, parkir yang dilayani ya, maksudnya seseorang yang memarkirkan kendaraan Anda. Jadi itu dari bahasa Prancis ya. Waktu itu saya lupa bahas waktu saya bahas kosakata Prancis. Nah itu diucapkannya adalah valet ya. Pakai parking valet aja deh, valet parking aja deh gitu, nggak usah markir sendiri, ribet gitu ya. Nah itu valet bacanya, bukan valet. Kemudian ada lagi receipt. Jadi tulisannya receipt ya, tanda terima gitu, resi tanda terima gitu ya. Tapi jangan dibacanya receipt ya, tapi receipt ya, P-nya hilang. Receipt aja, receipt ya. Don't forget to keep the receipt. Ya, jadi jangan lupa tuh resinya disimpan atau tanda terimanya disimpan. Ya, jadi receipt bukan receipt ya. Nah, kalau receipt resep, bukan. Kalau resep bacanya recipe. Ya, recipe. Tapi kalau tulisannya recipe ya, recipe kan resep, tapi recipe bacanya. Tapi kalau tanda terima receipt, P-nya malah hilang ya teman-teman. Ada bahasa Inggrisnya tinggi ya, high. Nah saya suka mendengar teman-teman ngomongnya hike gitu loh. Bukan hike, nanti hike kedengarannya kayak hike, kayak mau hiking ya kan. Tapi kalau high gitu aja teman-teman. Jadi G-nya sama H-nya hilang. Jadi misalnya fly high gitu ya, it's too high gitu misalnya ya. Jadi
high tinggi gitu. Terus ada lagi higher, ya. Higher maksudnya bukan kalimat lain, maksud saya high, higher, highest gitu. Jadi kalau misalnya high, tinggi, lebih tinggi, higher, bukan higher. Karena saya pernah dengar ya murid saya bilangnya higher. Saya bingung higher apa? Oh, higher ya. Maksudnya lebih tinggi gitu. Kemudian ada lagi answer. Nah, answer itu orang Indonesia bacanya answer, ya, answer. Jadi suka misalnya gini, please answer my questions. Bukan answer teman-teman ya, W-nya dibuang. Jadi answer, answer aja. I need an answer now gitu. Aku butuh jawabannya sekarang. Ya, I need an answer now. Jadi answer ya, bukan answer gitu. Teman-teman ya. Artinya jawaban. W-nya dibuang, jangan dibaca. Kemudian ada lagi nomor 10, butcher. Jadi butcher itu kan tukang daging ya, tukang daging, jual daging gitu. Jadi kalau di Inggris itu ada namanya toko halal butcher. Jadi bukan butcher bacanya, karena saya dengar orang bacanya butcher ya. Butcher, butcher. No, butcher ya. Halal butcher. Kalau di negara Eropa kan suka susah nyari halal butcher ya. Tapi kalau dulu saya tinggal dekat saya ada halal butcher ya. Jadi tukang daging yang jual daging halal. Gitu teman-teman ya. Bukan butcher tapi butcher. Oke. Kemudian ada nih yang kalimat yang sering banget saya dengar berkali-kali. Would, should, could. Nah, selalu orang kita tuh membacanya tuh L-nya di bawah teman-teman. Could gitu. Would gitu. Should gitu. Jadi ribet ya teman-teman. Jadi sebenarnya bacanya L-nya tuh dibuang aja. Jadi could, would, should gitu aja udah. Ya, misalnya I could not do this. I couldn't do this. Ya, I couldn't do this. Could ya, jangan could, nggak ada ed-nya. Should, you should go now. Ya, should, you should, jangan should gitu ya. Kemudian would juga gitu, jangan would. Would kan susah ya. Would gitu aja bacanya. Would you like to have some coffee? Oh no, thank you. Ya, jadi would bukan would gitu. Nah, itu tiga itu tuh yang saya sering dengar. Should, would, could gitu ya. Dibuang semua L-nya bacanya. Oke, kemudian nomor 12. Nah, ini juga nih tulisan right, wrong, wreckage gitu. Jadi right ya. Jadi gini, menulis, tapi right kan bisa jadi benar ya. Misalnya am I right gitu ya, benar kan? Aku benar kan gitu ya. Tapi kalau right dalam arti menulis itu W-nya jangan dibaca teman-teman ya. W-nya jangan ke bawah gitu, tapi mulutnya kayak ada W-nya gitu. Jadi misalnya ya, misalnya please write down the answers. Ya. Please write down. Tapi bukan write. Jadi bukan W-nya tuh cetol gitu. Clear gitu ya. Write gitu nggak boleh. Tapi write aja. Tapi membentuk W-nya ada di mulut. Write ya. Write down ya. Jadi kalau kayak tadi wrong ya. What's wrong with you? Ya, what's wrong with you? Jangan what's wrong. Susah teman-teman ya, W sama R digabung. What's wrong kan susah. Jadi what's wrong with you, tapi ada kayak mulutnya bentuk W tapi W-nya nggak kebaca ya. Karena kalau kayak right, nanti kan kalau right jelas nggak ada W-nya kan right dalam arti benar tadi. Tapi kalau write it down ya, itu berarti menulis artinya teman-teman. Oke, jadi banyak bahasa Inggris yang habis W ditambah R, nah itu W-nya tuh nggak kebaca, kayak wreckage gitu, wrecking ball gitu ya, terus right, wrong gitu ya, tapi nggak wrong, jadi W-nya nggak terlalu jelas. Oke, kemudian ada namanya knowledge ya, jangan knowledge. Jadi teman-teman saya sering dengar kalau ada I don't know, bukan walaupun kadang kaknya terbacanya tipis ya, tapi tidak boleh ada K sama sekali teman-teman. Jadi benar-benar pengucapan no, I know, I don't know gitu, jangan ada K. Terus knowledge gitu ya, knowledge is power ya, ilmu itu adalah kekuatan. Jadi knowledge bukan knowledge ya, tapi knowledge. No, tapi kalau now, nah baru sekarang ya. Tapi kalau no, tidak. Tapi kalau now sekarang, kalau no, I don't know, I don't know, I know nothing ya. Oke, kemudian yang ke-14 adalah doubt ya. Doubt atau ragu. Nah, doubt itu kan ada B-nya tuh di belakangnya.
Ya itu nggak boleh dibaca teman-teman B-nya. Jadi doubt aja. Misalnya, I'm sure she can do that. Terus saya bilang, I'm not sure. I doubt it. Ya, I doubt it. Bukan I doubt it, tapi I doubt it. Nah, yang terakhir, nomor 15 adalah fast. Maksudnya orang Indonesia mau bilang fast, cepat. Gitu loh. Misalnya, he ran so fast. So fast. Bukan fast ya teman-teman. Jadi maksudnya dia berlari cepat. He's so fast. Kalau fast kan ini rompi ya teman-teman ya. Vast bisa juga. Kalau vast itu luas ya. Tapi kalau fast itu cepat ya. Tapi jangan fast. Kalau fast ya lain lagi artinya ya teman-teman ya. Jadi instead of fast bacanya harusnya fast ya, kalau artinya maunya cepat, maksudnya artinya cepat ya. Nah itu yang 15 kosakata dalam bahasa Inggris yang kadang kita pronounce-nya atau mengucapkannya tidak tepat. Oke teman-teman, sudah bagian 3 dan semoga bermanfaat. Thank you for watching. Bye for now.